Elohim dalam tanda kutip Hashem itu pluralnya majesty ya. Oh ya, kalau bicara masalah majestic plural. Tapi diganti sama orang Kristen jamak pribadi, San. Oh ya, itu kan. Jadi gini. Ini bermasalah loh, San. Itu secara logika nggak bisa. Karena gini loh. Ini Kristen nggak begitu suka kalau aku nunjukin ini, tapi harus ditunjukin gitu. Ini juga kedengarannya Yahudi banget, tapi ayat-ayat yang lain malah pagan banget. Jadi saya bingung, ini sebetulnya ajarannya gaduh-gaduh atau gimana? Gua baca gini, San. Masalahnya Injil Barnabas ini musuhan sama Paulus gitu. Oh ya, gitu bisa, terus. Berarti Anda tidak memahami Torah. Enggak, Torah kamu itu Torah hayalan. Torah yang asli tidak ada. Yang ditanya oleh dia itu adalah sampah-sampah asumsi karangan Al-Kibul buatan LAI-nya gitu. Bukan itu. Yakob ada di Taurat enggak? Umur berapa Yakob? Dulu. Oh, umur. Ya, jangan gitu dong, Pak. Oh, gimana? Oh, begini. Bukan itu yang saya tanya. Kau dengar. Ya, dengerin dulu, Pak. Sebelum Yesus dilahirkan oleh Maria, Tuhan apa yang disembah oleh umat Kristen? Apa? Israel itu artinya Yasharel. Dari ayat mana dulu, Pak? Biar saya cross check. Jadi si Bibo ini ya jawabannya dari Roh Kardus semua. Nggak ada dalam tekstual ayat Taurat pasti yang kamu bahas itu ayat siluman, Pak. Boleh nggak Anda belajar bagi saya biar saya paparkan ya, ternyata semua. Bibo penganut ayat siluman. Tuhanmu ada berapa? Ada berapa Tuhanmu? Atau jangan-jangan Tuhanmu Shilosha. Tahu nggak Shilosha? Kita saling mengolok. Padahal kalian juga bisa dibilang dungu lah. Pertanyaan saya kemudian, apa perbedaan antara Tuhan Yahudi? Gua tahu ini anak Batak, lu ngapain lu bilang? Oh, si anak Batak ini. Saya bilang dungu kepada narasumber karena mereka tidak mengerti tentang syariat. Seandainya saya berkata dungu, tapi mereka, nah pertanyaan saya sekarang adalah, apakah perbedaan Tuhan Yahudi dengan monyet? Nah, mungkin seperti itu. Silakan jawab. Saya tidak mengolok. Saya tidak mengolok. Pertanyaan kita harus fair dong. Kalau ini tidak menghujat, tapi pertanyaannya menghina ya. Enak saya dengar. Jadi udah Anda laki-laki. Oke ya. Nggak bisa seperti itu. Saya mau tanya ke Bang Yitzhak tentang perbedaan antara Bani Israel dan Yahudi itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang cukup menarik untuk kita simak bersama, yaitu di mana kedua orang narasumber Yudaisme, yaitu saudara Isaac dan Valen ya, yang secara bersamaan hadir di dalam satu diskusi dengan para oten-oten umat terjemahan ya. Dan di sini semakin banyak ayat-ayat di dalam Torah yang dibahas oleh saudara Isaac dan Valen, dan apa yang diklaim oleh umat Kristen terhadap Torah tersebut ternyata itu semua tidak terbukti sama sekali ya. Dan ini tentu akan membuat para umat terjemahan ini semakin panik dan kepanasan dengan kehadiran kedua orang ini untuk selalu mematahkan
klaim-klaim yang selama ini mereka lakukan untuk membenarkan ajarannya. Nah, bagaimana keseruannya nanti diskusi ini kita akan dengar bersama, dan begitu juga penjelasan kedua orang narasumber ini tentu sangat berguna bagi kita ya, untuk menambah ilmu pengetahuan tentunya. Namun sebelum saya putarkan videonya, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta share. Dan begitu juga kita dukung channel-channel Islam lainnya untuk terus membentengi umat dari upaya pemurtadan serta penangkalan akidah umat Islam. Nah, tanpa panjang mukadimah, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Masuk ke dalam kriteria penyebutan Elohim itu apa aja? Ya, Moshe Rabbeinu kan Elohim. Hashem kan bilang sama Moshe Rabbeinu, kok adalah Elohim atas Faro, artinya hakim. Bisa orang-orang yang derajatnya sama seperti hakim bisa disebut Elohim. Makanya Elohim itu kadang Malaikat bisa ya, malaikat bisa kan? Ya nanti kita yang simpel. Ini pertanyaan dari bawah loh. Bisa. Jadi yang simpel dulu, nanti kalau sampai ke Malak mah runyam gitu. Jadi aku hakim berbuat dengan Elohimnya itu malaikat sih. Kalau kita bicara tentang malaikat, tapi seperti yang Valen bilang tadi itu 100%, 1000% benar bahwa Moshe itu disebut sebagai Rav. Gitu. Jadi sebutan Elohim itu maksudnya dia disebut sebagai Rav le Faro. Sementara sebutan Aharon Yahya Nabi Akha disebut sebagai Aharon menjadi Metur Gemanach, atau yang artinya sebagai pembicara begitu, atau sebetulnya artinya penerjemah gitu. Jadi ya arti Elohim itu bukan Tuhan artinya sebetulnya. Elohim itu sesuatu yang memiliki entitas yang memiliki kekuatan dan otoritas. Itulah Elohim. Gua nanya dulu, Sab. Kalau ini Elohim sebagai tanda kutip hakim dalam tradisi Yahudi itu pasti ada kayak istilahnya pentabisan, itu pasti ada kan? Smicha ada. Ya. Nah sekarang kalau gue baca nih di dalam PB itu kan Thomas kan bilang sama Yesus, ya Tuanku dan anakku kan. Kalau dalam Hebrew-nya kan Elohim. Berarti artinya di situ Elohai gitu. Berarti Yesusnya itu hakim. Terus yang ngabisin Yesus sebagai hakim siapa? Kan dia Tuhan. Oh enggak, kalau Adoni itu pastinya ini lebih ke yang Elohim. Pertama ya Tuanku, dan juga ya kalau misalnya mau diartikan Tuan apa pertama kan Tuanku, terus yang kedua itu kalau mau diartikan sebagai hakimku sebetulnya nggak bisa juga sebetulnya. Karena begini, sebutan Elohim itu untuk hakim itu sebetulnya hakim. Bentuk dari Elohim itu kalau untuk manusia itu nggak satu, tapi jatuhnya plural. Kalau untuk manusia, jadi judges
atau hakim-hakim, bukan judge. Kalau judge itu kan cuma satu orang, nggak ada yang hakim cuma satu orang. Itu hakim-hakim, bentuknya jamak gitu ya. Kalau bahasa lainnya itu bisa dikatakan Elohim itu adalah shoftim, kalau bahasa Ibrani. Jadi walaupun menggunakan kosakata Elohim, tapi yang dimaksud adalah shoftim. Itu yang dimaksud. Nah, tapi permasalahannya kadang-kadang Torah itu berbicara dalam bahasa apa Tapi ya kalau kita nyebutnya? Kalau Elohim dalam tanda kutip Hashem itu pluralnya majesty ya. Oh ya, kalau bicara masalah majestic plural itu berarti adalah entitas tunggal menggunakan kata ganti jamak untuk menunjukkan kekuasaannya. Itu memang diakui dalam bahasa manusia, baik dalam bahasa Ibrani, Arab, ataupun bahasa Inggris. Tiga-tiganya ini sudah terbukti dalam sejarah bahwa menggunakan majestic plural itu hanya semata-mata menunjukkan kekuasaan. Gitu. Tapi diganti sama orang Kristen jamak pribadi, Sak. Oh ya, itu Sak kan udah golongannya naik, sak tempar udah naik, sak. Mana nih? itu golongannya ini Bang Valen. Kanari itu stemplar. Ya. Jadi itu adalah golongannya apa? Tres personae uno substantia. Itu kan golongannya apa? Kalau dibilang homoousius. Subordinat. Kalau Triteos itu 3 pribadi yang tiga-tiganya berbeda hakikat. Tapi kalau Kristen Protestan mengklaimnya 3 pribadi, 1 hakikat, itu nggak mungkin sebetulnya. Karena gini, Kalau tres personae una substantia discreti non separati ini kan berbeda tetapi tidak terpisah, San. Kan nah itu jadi gini. Ini bermasalah loh, San. Itu secara logika nggak bisa. Karena gini loh. Kalau 3 pribadi 1 hakikat itu ibaratnya begini, ada 3 valen. Nah, 3-tiganya tuh mukanya seperti valen semua. Maka 3 entitas 1 hakikat karena mukanya sama semua. Ya, tapi kalau dibilang diskreti, gue kritisin yang ini, Sak, yang diskreti non separati, artinya apa ya, nggak terpisah gitu loh. Nggak bisa. Tapi realitanya, Sak, tapi Yesus kan kalau dalam mindsetnya Kristen yang corak Trinitas kan Tritunggal Maha Kudus, Sak. Yesus seperti narasi dari Gracia Pelo, Yesus itu Tritunggal Maha Kudus. Nah, kalau dia berangkat dari pemahaman tres personae una substantia discreti non separati, yang artinya yang terakhirnya ya pribadi yang nggak terpisah, tapi realitanya ketika Yesus disalib pisah. Anakku, kenapa engkau ninggalin aku? Kan terpisah. Bagaimana bisa dikatakan Trinitas? Itu kan dogma hasil eksegesisnya Bapak gereja. Jadi kalau berdasarkan tekstual tidak ada. Dan juga ini ada satu hal yang mungkin orang Kristennya sendiri banyak yang nggak tahu. Tapi kalau dilihat di Gospel of Thomas, di situ malah diajarkan kalau Tuhan itu 3 gitu, bukan 1. Di mana ada 3 ilah, maka mereka adalah ilah. Atau kalau ilah tuh maksudnya ilah-ilah ya, bukan cuma 1 ilah, tapi ilah-ilah. Karena untuk terjemahan Inggrisnya sendiri dia memakai gods, G-nya kecil dan ditambahkan S pula. Di mana ada 2 atau 1, aku bersama mereka. Yesusnya bilang gitu, seolah-olah Yesus membenarkan Trinitas dan Duinitas. Perbedaannya apa sih, Sak? Tuhan huruf gede sama huruf kecil kan artinya sama-sama Sang Pencipta. Iya betul. Kalau dalam bahasa Ibrani dan Yunani sebetulnya nggak ada huruf besar huruf kecil. Cuman dia hanya dibedakan kontekstualnya. Cuman kalau kita bicara tentang God dalam huruf besar dan huruf kecil itu nanti maknanya bedanya gini. Kalau God huruf besar itu kan pencipta alam semesta. Sedangkan yang hurufnya kecil itu berhala atau sesembahan. Atau yang sifatnya umum gitu. Nah, itu nanti akan menjadi beda gitu. Sedangkan ala kecil, ala besar, bro.
jangan pakai terjemahan LA yang menyimpang. Jadi kalau kita pakai bahasa Tuannya Inggris huruf gede semua sama huruf kecil, Sak. Jadi kita juga ngikutin kan, Sak. Nah, disitulah mereka tergelincir karena terjemahan gitu. Ini aku kasih lihat ya dari Gospel of Thomas. Ini Kristen nggak begitu suka kalau aku nunjukin ini, tapi harus ditunjukin gitu. Jadi kita akan share screen sedikit untuk melihat sesuatu hal yang lucu. Dan di Gospel of Thomas ini, di surganya orang Kristen tuh nggak ada cewek, cowok semua. Aku sampai mikir apakah surganya itu isinya gay semua atau gimana. Aku tidak bisa komen. Tapi yang jelas di sini Tuhannya benar-benar Trinitas. Kita cari kata tri ya, yang artinya 3. Nanti akan ketemu. Nah, coba kita lihat ini ya, halaman 4 ya. Nomor 30 nih ya. Jesus said, where there are 3 gods, they are gods. Where there are 2 and 1, I am with him. Loh, berarti dia setuju dong adanya Trinitas atau Triteos yang dibilang 3 ilah-ilah ini. Dan itu tidak satu. Kenapa? Kalau 3-3-nya satu, dia nggak akan bilang seperti ini, three gods. Dia hanya akan bilang three God gitu aja. Gitu. Tapi di sini dia pakainya gods gitu, yang artinya jamak. Nah, gimana itu? Terus satu lagi, dia juga bilang begini, barang siapa tidak melakukan syabat, dia tidak akan bisa ketemu dengan Bapa, gitu kan? Coba kita cek. Ini ternyata di ayat 27 ya. Yesus mengucapkan, jika kamu tidak berpuasa untuk dunia, akan menemukan kerajaan. Jika kamu tidak menjaga syabat sebagaimana syabat, kamu tidak akan melihat Bapa. Nah, ini juga kedengarannya Yahudi banget, tapi ayat-ayat yang lain malah pagan banget. Jadi saya bingung, ini sebetulnya ajarannya gaduh-gaduh atau gimana? Yang terakhir, ini terakhir saja. Tapi kalau kita lihat di ini, gua itu kan Injil Thomas juga coba share screen ya di Injil Barnabas ya. Masa dia bilang begini, Simon Petrus, biarlah Marianya kayaknya yang Magdalene kayaknya, meninggalkan kami karena wanita tidak worthy of life, itu maksudnya tidak layak mendapatkan kehidupan. Yesus mengucapkan, aku sendiri akan memimpinnya agar dia menjadi laki-laki. Jadi perempuan suruh jadi laki-laki, so that she too may become a living spirit, agar dia dapat menjadi roh yang hidup, resembling you males, yang istilahnya mirip dengan kalian laki-laki gitu katanya. For every woman who will make herself male, karena setiap wanita yang membuat dirinya jadi pria will enter the kingdom of heaven, akan masuk kerajaan surga. Jadi lucunya di surga nggak ada perempuan sama sekali gitu loh. Apa nggak bosen ya ketemu cowok terus 24 jam? Itu yang kadang-kadang saya heran gitu. Tuh, bukannya mempelainya Yesus kan gereja. Itu kan sebetulnya metafor. Tapi kalau kita bicara di surga nggak ada perempuan, betapa membosankannya. Tetap aja, walaupun itu mau dibuat alegoris, kalau mempelai daripada anak domba itu adalah gereja, kan artinya Yesus ini menikah dengan baik itu laki-laki maupun perempuan, kan gitu. Iya, harusnya begitu. Tapi ini kalau seolah-olah itu umat atau jemaatnya Yesus itu cowok semua, nggak ada cowok, nggak ada cewek gitu, kecuali Maria ini gitu. Tapi Marianya pun harus bertingkah seperti cowok dan harus berpenampilan seperti cowok. Maaf kata, mungkin ya, saya berasumsi bahwa Maria ini berpakaian seperti cowok dan rambutnya pun dibikin pendek seperti cowok, jadi nggak berpenampilan kayak cewek gitu. Entahlah, aku juga nggak ngerti. Kalau itu dianggap literal ya saya agak sedikit bingung dan agak sedikit kaget gitu dengan semua ini. Karena betapa membosankannya, di surga isinya cowok semua. Aduh.
Bang Han. Ya, gitulah Bang Han sedikit. kemana tuh Bang Han itu? Jangan lari gitu. Ayo, Templar dibantah tuh pernyataan Ishak sama Bang Kalian. Di Injil Barnabas saja Marianya nyembah Allah. Nyembah apa? Nyembah Theos maksudnya. Ya ini gue buka ya, gue kan punya lengkap, gue buka dulu. Tapi boleh. Jadi kalau yang terjemahan Indonesia nyembah Allah dan lain sebagainya itu kan dia kan coraknya kan LAI. Nah itu selalu kalau Allah itu berarti Theos kan bahasa Yunaninya. Gitu. Tadi Bang, kita buka di paling kan udah dikasih tahu tadi itu di room sebelah. Coba dulu, ini loh. Kita kan pakai apokrif semua ya. Ini pakai Injil Barnabas nih pasal ketiga. Kalau apokrif itu kalau oleh orang-orang ortodoks yang gua baca gini Sak. Masalahnya Injil Barnabas ini musuhan sama Paulus gitu. Oh iya, itu masuk akal. Kalau di pasal ketiga tapi nih, apokrif itu artinya tersembunyi, bukan sesat ya, bukan kitab sesat kalau dalam pengertian aslinya sebetulnya. Jadi yang bilang itu sesat itu kan cuman Protestan sebetulnya, karena apapun diprotes sama dia, makanya julukannya Protestan. Maria dan Yusuf pun memuji Allah atas kelahiran Yesus. Ayat 15 ini Theos atas dan keduanya pun mengasuhnya dengan sangat bahagia. Jadi waktu Yesus lahir, Maria sama Yusuf memuji Allah ya. Ya maksudnya Theos sih kalau ini pengertiannya. Berarti, Theos ya, dalam kebudayaan Yunani maksudnya. Berarti Tuhan kecilnya masih bayi kan? Artinya ini enggak meremehkan. Emang benar kan kalau mereka kan bilangnya Yesus itu bagian dari Trinitas kan gitu. Artinya Tuhannya masih dalam rangka balita kan gitu. Iya, masih nggak punya kekuatan apa-apa ya. Masih lemah. Gitu. Mana nih benar? Ada Templar tuh. Jangan lari dulu Templar, jangan kabur. Gue mau nanya Templar. Kalau Templar sih dari kemarin nggak ada ayat atau dalil yang kuat. Semua juga nggak ada sih, kecuali meme ya. Meme sedikit dia masih menggunakan ayat, walaupun ayatnya nggak salah kaprah. Tapi minimal dia berani dia mengemukakan dalil gitu kan. Kalau yang lain mah nggak ada sama sekali. Percuma. Nah kan enggak, Templar ini dari dulu kayak begitu, percuma kalau saya keluarkan ayat kalian nggak akan percaya. Nah ini justru Templar ini jawabannya klasik banget dari dulu. Aku kasih gelar saja, gelar khusus ya untuk Templar. Kalau kemarin kita ketemu meme bos, maka ini ada asumsi bos gitu. Iya. Karena tidak ada ayat dan dalil yang kuat yang bisa dipertanggungjawabkan. Enggak, udah gitu dia nggak punya, dia mau gimana tahu ayat saat dia ngaku sendiri dia nggak punya Alkitab, nggak punya Biblos. Malah kalau kita minta ayat suruh ngebuka di Google kan aneh ya. Kita aja yang di luar kekristenan pada pegang ya Alkitab online. Dia nggak punya Alkitab. Apa segitu kisminnya ya sampai nggak mampu beli Alkitab. Iya, gue nanya dulu satu aja sama kamu ya. Nanya aja boleh kan satu ya. Kamu enggak, pernyataan tadi di room sebelah itu bagaimana itu? Tunggu dulu itu kan tadi. Gue mau nanya dulu dari tadi gue ditanyain dulu. Dari channelnya Bang Farudin juga tanya. Sekarang gue mau nanya sama kamu ya. Kamu kan orang Kristen tuh, bener nggak? Ya, terus? Nah, kamu sebagai orang Kristen, kamu punya iman nggak? Iya, pasti lah. Oke, kamu coba buka dalam Matius 17 ayat 20. Dibacakan aja, dibacakan. Oke. Disuruh baca gimana barusan Umi ngomong ini Templar ini nggak punya Alkitab. Coba Umi bukain. Posisi baharin. PW alasan aja dari kemarin ini udah posisi PW bilang aja nggak punya. Ya coba bukain Matius 17 ayat 20 biar dibaca materi. Ya dibukain. Keluar yang di handphone. Ntar dulu harus masuk lagi. Ya jadi Bang Palin mengakui tadi ya Bang Palin ya, ada konsep penebusan dosa ya.
Kristen itu kayaknya apa namanya Pak sedikit-sedikit penebusan dosa, sedikit-sedikit penebusan dosa, padahal Torah itu isinya bukan cuma itu. Tuh kan. Pak Templar, saya mau nanya dulu. Jangan ke penebusan dosa dulu. Torah itu isinya ya aturan gitu loh. Enggak, kalau masalah penebusan dosa, jangankan di dalam Yahudi, di dalam Islam juga ada penebusan dosa. Islam nggak ada. Oh iya. Mana di Islam? Ya ada lah. Sama Islam itu penebusan dosanya dengan cara bertaubat nasuha, memperbanyak sholat. Puasa juga. Puasa. Sama puasa, sedekah. Bentar. Kalau di Torah kan ada 3 jenis yang dalam tanda kutip disebut dosa itu kan nggak satu kosakata dalam Torah. Ada adra, pelanggaran moral. Ada ayat berapa? Matius 17 ayat 20. Ada top. Cuma jangan ditipu nih. Iya. Halo, malam. 17 ayat 20. Pak Pipo ini keren nih retorikanya. Oke. Tapi jangan dikiki ya, jangan dikeluarkan nanti. Oke, silakan. Saya mau gini. Loh. Stop dulu, slow dulu ya. Stop dulu Pak Pipo ya sebentar. Tapi jangan dikeluarkan nanti ya. Enggak, Pak Vivo nggak dikeluarin asal nggak buat rusuh. Ya, nggak ada yang rusuh. Coba itu. Ada yang rusuh. Saya mau bertanya sama si Palen sama sebentar dulu, itu kan baru juga mau. Oke, silakan. Mau bentar dulu. Silakan. Ini mulutnya direm Pak Vivo, jangan kayak becak yang nggak ada remnya. Kenapa? Udah tuh. Itu Bang Valen. Ya, dibaca. Satu. Matius 17. Dulu. Oh ini siapa yang baca? Ini aku bacain ya. Ia berkata kepada mereka karena kamu kurang percaya. Bahwa aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempatnya ke sana. Tapi faktanya orang Kristen nggak punya iman sebiji sesawi itu. Punya iman nggak? Nah, sebesar biji. Nah ya, ini punya, jawab dulu punya. Ya pasti. Ya udah lu pindahin deh Gunung Sinabung, jangan biar itu penjelasannya. Apa? Jangan di itulah, katanya dia nggak punya pindahin Tangkuban Perahu ke sana ke Surabaya. Umi. Kan dia nggak punya kitab kata Umi. Bagaimana dia mau menafsirkan atau eksegesis ayat ini sedangkan Alkitab aja katanya dia nggak punya. Malah nyuruh Umi nyari ke Google. Itulah salah satu fitnah Umi itu. Jangan sering-sering fitnah lah ya. No, kok fitnah kan emang benar. Waktu itu kan alasannya gini loh, udah PW, saya nggak punya Alkitab. Kalau diminta dalil buka aja di Google, kan kayak begitu, bukan fitnah. Yang paling tidak gua nggak buka-buka juga. Nggak buka apa? Ya intinya orang Kristen nggak ada lah yang punya iman sebesar biji sesawi. Kata siapa? Ya sekarang kalau pindahin Tangkuban Perahu. Kalau memang punya iman pindahin aja itu gunung. Silakan Pak Pipo. Nggak usah yang gede-gede gunung. Ini deh. Ini deh bro. Aku dulu. Halo. Udah bisa? Kamu udah kan, bisa kamu kan punya iman ya. Aku matiin dulu share screen-nya. Ya. Tolong geser jemuran saya ya. Nggak usah gunung deh. Jemuran saya digeser 1 meter gitu. Punya ya, iman. Silakan Pak. Silakan. Oke, udah. Bro Palen. Halo, Bro Palen. Bro Billy. Halo. Selamat malam, Bro. Selamat malam Anda berdua. Oke. Iya, juga Pak. Oke, kita sudah pernah bicara sedikit atau banyaknya. PR yang saya buat, yang saya berikan sama Anda itu belum dijawab sampai sekarang. Tolong dulu, kalau Anda memahami Taurat, Anda dengar, kalau Anda memahami Taurat, tolong dulu beritahu kepada saya menurut yang Anda ketahui tentang Taurat. Umur berapa Yakub menjadi nama Israel? Satu. Dari kemarin kedua, pertanyaannya kayak gitu terus. Nggak ada. Sebentar. Dengar dulu. Kalau bicara Taurat. Dengar dulu. Diam dulu kamu yang dengarkan saya. Diam dulu. Umi harus tegas lah.
Jangan ketika Nah, Ishak ini mengatakan kepada ini tukang ini becak kan itu pertanyaan. Tora. Pokok tukang becak jawab juga nanti. langsung bicara sendiri. Jadi gitu. Ganti-gantian aja gitu, karena nggak ada pendeta. moderator ya. Loh, harus tegas Jadi dong sama dulu, Ishak. Tora dengar dulu. ini Dengar yang dimaksud dulu. Tora. Kesempatan, dulu. kasih kesempatan Pak Pipo ya. Kasih kesempatan seperti Dari saya. kemarin pertanyaannya kayak gitu Bisa, terus. berarti bosan. Anda tidak memahami Torah. Enggak, Torah kamu Dengan itu Anda Torah ngomong Torah, dengan hayalan. Anda tidak memahami Torah. Torah yang asli tidak Mau ada asli, yang mau kamu apapun. sebutkan itu. Ya. Jawabanmu buat dulu Jadi, bagaimana caramu itu. Kitab rongsokanmu hasil terjemahan. Karena kamu tidak memahami Torah itu, satu pun ayat Torah itu nggak ada. Kitab pahami. Al-Kibulmu Makanya itu saya tidak ajari Anda itu kalau terpakai tentang Torah. di mata orang Israel. Jangan ngomong dulu kau dari dulu pada soal Tempat tanya. sampai Dengar dulu. Sana lah, moderator. Ini dari tadi Ishak ini ngomong kepada tidak dipakai. Pak ini, katanya. Ya, tukang beca ngebeca aja, nggak usah bahas Torah. Kasihlah kesempatan kepada Bapak ini bicara. Tukang beca. Kasih dulu nggak bicara usah bahas saya. Torah. Baru jawab. Ini sebentar dari Kristen ada siapa Tukang aja ini? beca itu Tukang lebih beca mulia itu hanya daripada menodai orang yang enggak. naik beca. Kasih lah Umi. Makanya kasih Tukang kesempatan beca dulu kepada itu hanya Ya, kasih menodai kesempatan. Torah Silakan saja. Pak Pipo, silakan. Torah Diam dulu tidak kau, weh. layak dibahas oleh tukang Diam dulu beca. kau tukang beca, gitu. bukan tukang beca di tangan. Nah, tukang Di sini. beca itu nggak punya rem. Jadi kalau ngomong itu bla 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 gitu. Ada Nah, Jakob itu di Torah, repot ada kalau Jakob di seperti Torah, itu. ada Jakob di Torah. Aku tanya kau. Jadi yang ditanya oleh dia itu adalah sampah-sampah asumsi karangan Al-Kibul buatan LAI-nya gitu. Bukan, Nah, bukan nggak itu. kepake sama sekali Jakob dalam ada di diskusi. Taurat enggak? Jadi kalau Jawab Torah bisa, itu jawab bisa. berbicara tentang Jawab bisa. Jakob ada di Shemot Taurat, 24 ayat Ya. 12. Sok Ini tahu kita kau bisa Taurat, melihat nol kau di dalam penjelasannya Torah. di sini ya, di dalam hak Waduh. dama. Ini kita bicara Torah ya. Hanya hadama, asli itu Kol adalah tahu. hammiswat Hamma shenitnu siswa le lo. Moshe basina Bisa juga, et macam-macam lah. kerushanit no shene emarken wa atna lecha et lucha Kalau tidak bisa ta'edan kau le jawab, Torah jawab wa dari manapun hammiswa. akalmu, pikiranmu, jawab dulu. Torah zo Torah shebichtav umiswa zo perusha. Boleh nggak kau tanya saya nanti? Torah Apa arti Israel? Hamiswa Kenapa Tuhan ya membuat umiswa nama Israel zo menjadi nama dari Jakob? ihanikret Torah Shebe Alpe. Inilah yang disebut Torah Shebe Alpe. Shebe Ada Alpe, Torah hanya itu Shebe memang Torah harus Shebe Shebe Alpe, Alpe. hanya merit dan Terus membaca itu Anda pahami. Kol Bodoh. hatra ya. Ketora Ini Moshe yang Rabbeinu. satu marah-marah, yang satu Hah? paham. Nih ya, Tidak ada lihat ya. kesempatan dibuat bicara sama saya. Itu. Betul, betul. Dan ini Pak Pipo, Ada orang marah. supaya bisa Kalau Anda didengar, tidak tahu, biar Ishak baca. Umi, kasih kesempatan lah Umi. Iya, sebentar. Aaron leat. Masa Sudah, sebentar lagi keluar itu nggak mampu itu, keluar itu nanti nggak bisa. וסתמתם Ada אותו ngomong מצד doang ארון itu. ברית, Hashem Elohechem Haya Sham Becha Leet ya. Ini penjelasan mengenai Torah nih sangat lengkap nih di dalam hak dama. Lalu Bukan kita itu yang membaca saya tanya. Di dalam Torah yang Anda kau boleh cari ada Jakob tidak. Perush Torah lo lo ketaba Elasi wal Balez Kenem Willo Shua ya. Polishar kol Israel Sopan kau tapi iman. kol hadava Iya, asher anaki Ada masawat Jakob juga. Torahmu enggak? to tishmeru Kenapa dia menjadi nama Israel? Kasih tahu sama lo saya. tosef Papa. Sampai tiktok pokok rambut putihmu nggak ngerti kau. umipreze lekrep Torah shebe'al pe. Lalu ada lagi di sini Pembadan kau itu. lanjutannya ya. Ini dikatakan Katakan apa? alpi shalom Shalom. Asep. Torah shebe'al pe. Lem Paling benar kan dia ngomongin di temamu itu. Ambil kasih. Dia lah. Sak, kasih kesempatan, Sak. Kasih kesempatan ini jadi lucu gitu. Yang satu lempeng, yang Sampai satu kejar-kejar. ngomong aja Saya ke jelaskan tentang Torah ya. Pak Pipo, kepalin aja Pak Pipo, kepalin aja Pak sama Pipo. siapa pun menjawab. Azar Pinchas Silakan, Pak Alex, siapa? Silakan Bang Palen, silakan Bang Palen. Bisa boleh. Keluktan kiblu min Moshe Yeshua Shaul Si Isak dimut dulu. Shalomoshe Apa di situ? Jauh di jauh dia. Bapak Vesika Pak Ishak bicara supaya kelihatan apa Ishak yang tadi. alaiha bahkan Yeshua qayyama hayana Udah PR saya kasih itu udah berapa Nih, bulan Umi saya di kasih dulu sama dia bisa. Ada yang kepanasan, Pak Pipo ada yang dengan kepanasan. ini, Abang Sini Palen ya ya. Wazakrim Siap Pak Pipo itu bentar. Sak. ya
bicara dulu. Berarti dia nggak ngerti tentang Torah ya. Jadi Torah itu sangat lengkap di dalam hak lengkap. Ya. Kasih waktu Pak Vivo mau bicara dulu kan. Kepada Pak Palen ya, kepada Pak Palen. Silakan Pak Vivo, silakan. Siapapun dia yang Billy, Pak Pipo, siapa yang tiga itu udah silakan jawab. Pertanyaan saya. Iya. Torah itu Jakob ada nggak? Ada. Oke, silakan. Makasih atas jawaban Anda. Umur berapa Jakob? Dulu. Oh, umur. Ya. Jangan gitu dong, Pak. Oh, gimana? Oh, begini. Kayak perempuan ku bikin ngomongnya biar bagus ya. Iya. Oke, siap. Udah. Halo. Berapa umur Jakob menjadi nama Israel? Ya. Bisa keluarkan aja lah. Masa tidak menghargai begitu? Ini Kang Beca ngoceh. Kau berdalil, mengeluarkan dalil, tapi tidak mampu melogikakan. Kau cuma bisa Jakob tidak memahami orang kan? Makanya Tuhan nama kau menjadi nama di Israel. Karena kan ada ibu saya lihat, sok memakai nama Israel. Iya. Saya jelasin di sini, Pak. Sabar. Jelasin dulu. Umur berapa Jakob menjadi nama Israel? Biar Anda paham arti Israel itu apa sebenarnya dulu jangan tahu. Coba. Tuh Kang Beca aja nggak bisa. Umi. Harusnya. Yakob berusia. Aduh, nggak fair ini dong. Kenapa kita orang Yahudi? Nggak ada yang menghina, Templar. Nah, itu gonggongan apa itu? Orang bodoh tidak tahu kalau itu penghinaan. Ini mau dijawab. Harus fair lah, adil lah. Ya harus fair lah. Tempe. Anda katakan tadi orang Kristen itu hanya laki-laki di surga. Maka saya tanyakan. Bang Fauzi, moderatorin Bang Fauzi. Surga gay. Saya mau jawab enggak ini? Jawab dulu. Bisa mampu komen. Jawab enggak? Makanya 0 kau bilang orang. Silakan 0 besar. Kok kejang-kejang? Kau Palen, coba Palen, jawab. Yakob berusia 108 tahun. Antomi kata-katamu itu nggak tahu kau Torah. Bikin faktanya. Iya, Yakub berusia 108 tahun ketika Yosef dijual oleh saudara-saudaranya dan dibawa ke Mesir. Bukan itu yang saya tanya, kau dengar. Ya, dengerin dulu, Pak. Jawabannya umur berapa Jakob menjadi nama Israel? Paham? Berapa gimana? Umur berapa umurnya gitu. Nama si Jakob kan Jakob. Jadi Tuhan mengatakan mengganti nama dia menjadi Israel. Umur berapa? Kalau ada tanya saya, tanpa pikir saya mengetahui itu, biar Anda paham. Dari Roh Kudus ya Pak ya. Coba jawab. Tunggu dulu. Ya, saya jelasin dulu Pak ya. Jadi Yakub berusia, ini pertama Pak ya, Yakub berusia 108 tahun. Dari mana data-datanya? Jangan asal ngomong kau. Engkau dari mana dapat jawabannya Pak Roh Kudus ya? Jangan dulu. Gas Pak. Gesek terakhir dikit. Oh ini Pak Vivo, bentar Pak Vivo masuk kok langsung gasnya langsung full aja. Di Vivo ini udah mabok tua nih dari tadi digas terus nggak ada remnya nih. Soalnya dia selalu mengklaim taunya dari Roh Kudus. Ceritanya terus. Silakan Bang Palen. Pikiranku pun nggak kayak gitu. Silakan Bang Palen, Berapa umur Yakub? Bisa jawab, gini aja. Mungkin nggak bisa ada jawab semua baik. Yang ringan saya tanya. Orang yang mau jawab. Bisa. Resen dulu. Jadi anak Templar ini kan orang Batak, jadi kalau ngomong dimaklumi lah. Iya Kang. Aku juga silakan. Saya mau jawab pada Rami kata kalau dia dapat jawaban dari Roh Kudus. Isak jam dulu. Jadi Yakub itu kan berusia 108 tahun ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudara. Izin bicara sebentar Pak. Saya izin bicara sebentar. Nah, yang ditanyakan Bapak Vivo ini adalah umur berapa ketika Nabi Yakub alaihissalam itu menjadi nama Israel. Itu. Karena ini dari dua orang ini dari pihak ini, bahkan syariat pun kita kan temanya adalah syariat Kristen adalah Torah. Syariat pun kalian tidak mengerti, jadi kasihlah kesempatan orang. Kalian ini temanya syariat, tapi dari tadi kalian bahasa akidah.
Ini kan dungu. Ya, oke. Silakan. Iya, Yakub berusia 100. Paham enggak bedanya akidah dengan Ini yang mau dijawab yang mana nih? Dikasih kesempatan buat Jangan menjelaskan. usah jawab, Silakan. jawabannya sudah kelihatan dari tadi. Tema akidah, tema syariat, yang kalian bahas akidah. Biar tertib. Kan Ori juga tadi itu diminta, tadi Raisen diminta untuk bertanya malah turun lagi. Begini Bu, karena kan Ini masalah umur gimana? Ini masalah umur nih. Halo. Itu udah dijawab cepetan, nomor aku berapa tuh pertanyaan dari Pak Vigo? Berapa umurnya? Iya. Yang ingin bertanya Resen. Aku mau jawab ini. Yang ingin bertanya Resen. Iya, Pak Vigo juga harusnya begitu masuk Resen dulu, jangan masuk langsung ke Capgas. Satu langsung pertama langsung bagian Karakter saya seperti itu bukan apa-apa, Bu. Ya Allah ya Robi. Baik. Ya, silakan bagian Anda tidak bisa menjawabnya kan? Oke. Fair. Gue mau jawab Pak Bibo. Tapi tolong dong dia. Pak Bibo. Ya. Pak Bibonya ngerem dulu. Bentar. Ya, silakan Bang Valen, silakan. Bentar. Ini ada yang Resen. Bang Valen nanti aja Bang Valen itu. Lagi dulu moderator. Iya. Silakan bagian Santang dulu. Ya, jadi ketika tertib. Oke, terima kasih banyak. Salam buat teman-teman di Kristen. Salam alaihim. Wah, teman-teman di Judaism ya. Shalom. Iya. Salam satu Tuhan yang tidak pernah turun ke bumi dan tidak pernah makan nasi bungkus. Amin. Orangnya Pak, nggak diikut. Yang mana nih? Gimana cara orang ini? Ini saya. Diskusi cuma. Iya, ini saya mau nanya ke Bang Pipo atau Bang Templar. Jangan dari dulu, Templar lu. Siap. Nih, saya mau tanya. Pertanyaan saya sebelum Yesus. Bentar. Lah, kau ini gimana? Pipo Resen. Perla. Kalau nggak bisa dijawab, nggak tahu. Bentar, satu-satu dulu. Silakan Bang ini dulu, bagian Santang dulu. Oke. Kita perla. Iya nanti kita fair di sini makanya Resen. Ini benar biar benar nih Pipo nih benar kata Bang Gisak nggak ada remnya. Bibo namanya Bibo. Iya silakan bagian Santang. Kalau nggak saya mute permanen nih. Oke. Sebelum Yesus dilahirkan oleh Maria, Tuhan apa yang disembah oleh umat Kristen? Apakah emang umat Kristen itu sebelum Yesus lahir itu udah ada apa belum? Ada Valen, Ishak atau Billy? Siapa Anda nih? Bertanya ke siapa nih? Ini yang kalian berdua. Kalian berdua aja jawab. Kian Santang bertanya ke Bibo. Bibo bisa jawab nggak? Oh iya, silakan Pak Bibo. Yang saya tanyakan tadi, karena ada di situ Prof. Ada Ishak, ada yang ditanya dia itu mengatakan Bibo. mengetahui tentang Torah. Bibo. Ini benar-benar Yakub itu makanya ya, tidak ada bentar. kan bener kan tukang beca. Makanya kalau sekolah itu sampai kelas, jangan sampai pagar balik lagi. Mungkin sekolahnya di atas pohon. Gak sanggup kau menjawab, orang lain kau suruh. Wah, Hasim itu aja udah tahu. Harus diruqyah nih kayaknya. Ini gini banget ya Kristen nih. Pak Pipo kok gini banget ya. Karena begini bro, dia bilang tadi. Aduh, enggak. Maksud saya, dia bilang enggak begini. Di surga enggak begini. Di sini lagi sesi ini partisipan bertanya. Don't be emotional, please. We are Tangan dulu. Come on. Pak Vivo. Resen dulu Pak Vivo, Resen. Pak Vivo. Bibo, please answer the question of Kian Santang, please. Bentar. Pak Vivo, Roh Kudusnya dikeluarin dulu tuh, biar nggak berontak. Apa? Roh Kudusnya dikeluarin dulu biar nggak berontak. Yang ada ucapkan pun nggak paham ada apa yang ucapkan. Gimana nih kalau Get out of town, man. Kalau gitu bicara diskusi
kita nggak ada ilmu. Yang saya tanyakan itu ada faktanya, ada nyatanya di Torah. Aduh, Maka saya Pak, tanyakan itu. Pak Vivo, Ya. Pak Vivo debat teman saya aja apa Yang gimana ya? menjawab, Pak Vivo debat dengan saya aja apa gimana ya? Dari tadi ngoceh aja yang kayak saya tanya guru Isa, dikasih Bro Billy, kroto. dan siapa lagi? Billy. Kayak makan kroto Habis aja. berapa botol nih? Habis berapa botol Kan- lu, Pipo? Saya bilang kan Ada, Bibo ada. itu tidak ada remnya. Terbukti kan? Bukan hoax omongan saya kalau Bibo itu tak punya rem gitu. Oke, lanjut dulu. Kayak lainnya tuh loh, Kristen lainnya tuh loh. Tertib. Ayo, aku kapan mau panen ini? Dari tadi ngomong pantesan nggak Ayo dengar ya silakan Kemit. bagian Pak saya. Vivo tadi kan pertanyaan Pak Vivo itu mengenai usia Yakub itu kan mau Iya, dijawab. betul. Tapi Pak Vivo-nya marah-marah terus. Jadi kasih kesempatan buat Bukan marah Nona. Karakter saya karena saya Nona, begitu. iya, bukan marah itu. Saya Iya, bicara. bukan marah. ya udah kalau gitu kasih kesempatan orang buat jawab dulu ya masalah umur Yakub ya. Ya silakan. Silakan Bang Valen. Ya, jadi Yakub itu berusia 108 tahun ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya dan dibawa ke Mesir. Ada di Kejadian pasal 37. Terus Yakub berusia 130 tahun ketika ia dan keluarganya pindah ke Mesir. Kejadian 46. Yakub mati pada usia 147 tahun di Mesir. Kemudian dikuburkan di Gua Makpela di Hebron. Kejadian 47. Bapak mau nanya umur Yakub yang mana? Waktu dia menjadi nama Israel, Anda paham? Dia bergumul dengan di tepi sungai Jebok, Anda paham? Disitulah dia dikatakan dia pemenangnya. Sekarang pertanyaan itu, umur berapa saat itu dia? Kalau Anda tanya saya, tanpa pikir bisa saya ceritakan dari Torah. Anda tidak memahami Torah, maka Anda dikatakan umur sedikit. Bukan yang waktu dijual Yusuf yang saya tanya. Paham? Halo? Iya. Ya itu Nah, Pak, sesuai umur dengan berapa? sesuai dengan ada yang dalam kitab suci kan itu. Torah. Saya nggak mau Berarti nama-nama. dalam Torah itu nggak ada Yakub di situ bergumul. Nggak ada Pak di situ Yakub. Di situ kan pas waktunya jadi dibuat namanya Israel. Israel itu apa artinya menurut Anda? Jangan sok-sok Anda Gimana, bilang Pak? Israel. Apa? Israel itu artinya Yasharel. Marah, Jadi, Pak Vivo jangan marah ya. Kamu Bibo, kamu tahu nggak artinya Yashar itu apa? Yang saya tanya Anda dulu, nanti Loh, saya kamu kan terangkan kalau tanya memang Anda arti. tidak tahu. Jadi arti Perushel Nggak usah Israel. bahasa Ibrani yang Yunani Anda. Yashar. Anda kan tinggal di Indonesia, bro. Kamu tahu artinya Yashar? Tahu nggak? Saya tahu artinya Yashar tanpa pikir panjang pun saya tahu Faktanya artinya. di Alkitab, di Torah, Iya. ada nama Jakob, Israel dibuat itu namanya Israel. ada Arti 5 Israel itu konsonan. apa? Umur berapa Jakob Yud, menjadi nama Israel? Shin, Resh. Saya tahu artinya dari 3 konsonan ini. Yud, Shin, Resh itu. Saya tahu. Kamu tahu? Yang saya tanya dulu jawab. Yang saya tanya itu Yashar itu artinya kamu tahu nggak? Saya tahu Kalau artinya Yashar. Baik, terlalu berat pertanyaan saya mungkin. Anda nggak tahu, gagal ya, nggak mengerti Torah ya. Ternyata kamu nggak tahu. Saya Ngaku dulu. Saya Berarti jelaskan. Anda tidak tahu umur berapa Direm Jakob menjadi dulu. nama Israel. Arti Israel pun Anda Tukang tidak memahaminya. beca. Oke, clear. Baik. Direm dulu ya. Saya mau jawab nih. Kamu kan nggak tahu. Saya jelaskan ke kamu yang masih newbie gitu ya. Jadi Israel itu artinya Yashar El. Yashar itu Bahasa artinya, Indonesia Anda buat. saya jelaskan Israel itu artinya Yashar El. Artinya Yashar itu artinya lurus ya. Nah, Jur. lurus. Dan El itu Dari merujuk bahasa apa kepada itu lurus? Dari bahasa Ibrani atau merujuk Yunani? kepada Dari bahasa Hashem. mana Anda ambil? Dari bahasa Anda ambil. Lurus atau dari bahasa Oke, Batak. kamu tidak tahu Yashar itu bahasa apa? Get out, Anda man. tidak tahu. Anda dari bahasa mana itu Kalau jadi kita lurus? bicara tentang Woi, Torah, itu jadi tidak lurus dari bahasa mana? tidak Yunani, mungkin Greek, ada Yunani, bahasa Yunani apa? Yunaninya. Apa Kalau Bin, kita bin, bicara Umur Torah, jadi kata nih. tidak ada bahasa Yunani kalau kita bicara Torah. Karena bahasa Torah itu hanya satu, Lashon HaKodesh. Umur jadi enggak ini umur. Bapak nanya umur itu Bapak berangkat dari ayat mana dulu Pak? Biar saya cross check. Jadi si Bibo ini ya jawabannya dari Roh Bentar Kardus dulu, semua. Nggak ada dalam tekstual, tidak Pak ada. Pipo, gini Pak Pipo, kalau Anda bertanya umur
umur berapa Yakub ketika Yakub itu ganti nama Israel. Coba Bapak cari dulu referensi, maksudnya ketika Bapak bertanya kan Bapak harus berangkat dari ayat mana kan gitu. Coba tunjukkan ayatnya di mana dulu. Ketika Bapak bertanya kepada ayat itu tidak eksis. Tidak eksis di dalam Torah. Yang dia bicarakan itu adalah khayalan di dalam kepalanya sendiri. Makanya saya bilang soalnya itu gini. Kepala berarti halu dong kayak jadi kalau tidak pernah menunjukkan dalil yang asli, karena tidak tidak semuanya memahaminya. asumsi. Maka Anda semuanya adalah karangan Protestan. Semua yang Anda itu semua itu tidak ada yang adalah karanganmu semua kau ucapkan. Saya tanya Anda, ayat apa di dalam orang itu kan lembaga Al-Qibul gitu kan yang diciptakan oleh orang Protestan. Sebentar, silakan Bang Palen, silakan. Ya, itu berangkat dari ayat mana dulu? Saya mau tahu dulu. Soalnya ini saya udah ketemu KTP-nya si Yakub udah ketemu. Dari umur 15, 57, 77. Ada KTP-nya rupanya, ada KTP-nya. Ibu, kata-katamu itu adalah kebohongan di dalam dirimu itu, bro. Dari ayat mana kamu berangkat? Kalau enggak berarti enggak ada Anda dalilnya, tahu berarti itu kamu Yakub siapa? merusak. Anda tahu itu Israel. Apa artinya enggak ada pahami? Ken, ini mungkin Mize Yakub. Umat Terushel Israel. Pertanyaan itu berangkat dari ayat mana dulu gitu, biar saya cek gitu. Kita harus kredibel Pak Pipo. Betul. Bukan. Dengar dulu. Apakah ayat siluman yang kamu bahas di sini, Saya Bibo? tanya itu karena ada ayatnya. Ya, di mana ayat? Tapi kalau Anda ini orang-orang ini, Bibo, orang yang dia ini, kalau dia memahami Taurat pasti dia yang kamu tahu. bahas itu ayat siluman kan? Kalau enggak Anda belajar bagi saya biar saya paparkan Ternyata semua. Bibo penganut ayat siluman. Ayatnya di mana Pak Pipo? ngomongmu? Iya, ayatnya di mana coba? Ayatnya di mana? Kalau tidak ada berarti ayat Udah 2 siluman. bulan saya buat itu PR. Udah 2 bulan saya buat itu PR-mu, tapi tak pernah bisa kau jawab. PR dari siluman. Ayatnya di mana, PR Pak? siluman atau PR apa itu? Ayatnya kan tidak ada. Bentar. Vivo, silakan tunjukkan dalilnya kamu. Aduh, kamu kelamaan dari tadi nyerocos saja kamu. Silakan tampilkan dalilnya dulu. Kalau tidak ada dalil ayat siluman berarti. Saya buka Enggak begini aja dulu, begini. Enggak, ini. Tak Di mana, usah di mana? begini. Jawab saja kau dapat ayat itu dari mana. Anda itu tidak tahu Torah. Jangan kau pakai ayat-ayat siluman. Bro. Mana Vivo? Kamu kelamaan Vivo. Aku mute permanen Jangan kamu. pakai ayat-ayat siluman. Vivo. Nanti jadi roh siluman pula kau. Iya, di mana ini, Pak? Yang saya tanyakan, karena dia Iya. tahu Yakub itu Ayat siapa, siluman. Israel itu apa artinya, pasti tahu ayatnya. Yakub versi Tahu ayatnya. siluman. Gimana Dia ayatnya? yang dipercaya Waktu oleh Yakub Bibo. bergumul dengan malaikat, kalau menurut dia, menurut Iya. Tuhan. Ayatnya di mana? Iya, Kau cari ayatnya di sendiri. mana? Kau cari sendiri. Loh, kok cari sendiri di mana? Itu Gimana? yang sampai terpelecok itu ininya ya, Pak Pipo ya. Di Taurat enggak. Bro Valen, Yang sampai terpelecok tulang pangkal pahanya itu kan? Ya, coba. ternyata pakai ayat siluman. Si Bibo pakai ayat siluman. Tak ada pula di Torah asli itu. Coba. Di Taurat pun nggak Anda tahu. Kalau Kristen itu tidak punya Torah, adanya adalah Biblos Al-Hibul. Ada Jakob. Bagi Anda ada Jakob. Udah ketemu Pak Pipo sebentar. Berarti Makanya Anda tarik. Terima kasih. Terus. Anda baca. Ternyata tak punya dalil dia. Bentar, Isak. Udah biar dibaca, biar dalilnya nampak kau. Nanti kau dengar pakai kuping lah. Kau sendiri tak tahu dalilnya. Aduh, yang lain baca. Bagaimana pula kau Diam dulu lah, nanti jadi bicara berdua kalau mau pakai dalil atau mau pakai dalil logika dari nabi. Kasihlah mereka kesempatan berbicara. Pula. Iya, boleh. Saya kasih dulu nih, kasih dulu Pak Pipo. Jangan kita nanti lah, jangan sosok begitu lah, kasih kepada minimal Anda. Kalau Anda tidak mengimani kitab beliau, minimal Anda mengerti mereka sebagai orang tua. Semua. Jadi pergumulan. Bosan kita dengan asumsinya Kristus. Alasan Anda itu alasan Anda, kemampuanmu nggak ada Taurat. Ternyata ayat memang tidak ada yang dibahas-bahas. Bentar. Coba saya. Bentar, Umi lihat dulu nih ya, satu-satu ya, bentar ya.
Jadi baca kejadian ini. Udah belum nih? Nggak bisa. Ya, sebentar ya, saya share screen dulu, Pak ya. Supaya semua melihat. Bang Han, co-host Bang Han. Saya share screen dulu. Nah, di ayat mana Pak ya? Ini saya baca Pak ya. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11, bla 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 sampai ke sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan bla bla bla, seorang laki-laki bergulat dengan dia. Ketika orang itu bla 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 sampai jadi Israel namanya Pak ya. Ya betul. Terus bertanya Yakub bla 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 bla, ini banyak. Lalu tampaklah ia terbit ketika ia melewati piala 31 Peniel dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itu sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha karena dia telah memikul sendi pangkal paha dari Yakub. Terus yang Bapak tanyain apa di sini? Umur berapa pada saat itu dia menjadi nama Israel? Di sini tidak disebutkan. Apanya? Tidak disebutkan menjadi nama Israel. Tidak disebutkan menjadi nama Israel. Maksudnya umurnya nggak disebutkan di sini. Makanya umur berapa pada saat itu kalau dia Taurat? Cari Taurat semua pasti ada. Ayat siluman lagi. Berarti begini Pak. Kita kalau kayak begini berarti ada konsep yang namanya eksegesis. Kita ngelihat narasi dulu Pak ya. Eksegesis namanya. Udah, memang dia kemampuan dia nggak ada sampai di situ. Yang kedua. Bentar, coba dulu cerita. Bapak bisa jawab. Tunggu dulu. Kasih lihat dulu karena tidak ada di ayat, makanya Anda punya, silakan diperlihatkan itu sama aja dengan seperti ini loh pertanyaannya. Gini, Pak Vivo. Bukan sebentar. Bang Farhan itu seperti pertanyaan begini. Gua tahu. Jadi begini loh Pak Vivo. Saya kan berdasarkan narasi yang di situ. Tadi kan saya udah jelaskan mulai dari umur 15 sampai itu nanti bisa dikira-kira sendiri. Karena nggak fundamental banget gitu loh. Artinya begini, kalau Pak Vivo, ini kita dialog kredibel Pak ya. Saya menghormati Anda sebagai orang tua. Jadi misal Bapak sebagai anak. Ya. Oke, silakan. Oke, jadi ketika Anda bertanya kepada saya pada konteks narasi yang barusan saya baca, di situ tidak disebutkan umur. Bahkan kalau saya melihat di dalam narasi pun, di situ nggak ada yang namanya umur. Tapi kalau kita ngelihat narasi-narasi umur daripada Yakub yang tertulis dalam Torah, itu kan ada dari umur 15 sampai umur dia mati, kan itu ada semua. Artinya di situ kita bisa mengira-ngira umurnya berapa, tinggal kita ngitung. Karena saya juga nggak berani secara sembarangan ngitung di era ketika Yakub bergulat. Satu, kalau Bapak bertanya seperti itu dan saya belum berani untuk menjawab secara pasti, bukan berarti kita nggak tahu. Kita seorang talmid, kita nggak sembarangan. Tapi kalau Bapak menarasikan seperti itu, maka kita harus apple to apple. Artinya ketika Bapak bertanya, maka saya akan balik bertanya, gitu loh. Jadi ketika Bapak bertanya seperti itu, maka saya akan balik bertanya kepada Bapak. Tolong sebutkan nama dari orang tuanya Paulus. Nama. Itu aja. Baik. Kenapa saya baik? Kasih kesempatan bagi saya. Ya? Kenapa saya tanyakan itu? Kalau itu nanti saya beritahu nanti kepada Anda, mungkin Anda nanti bisa blank. Tapi kan Anda tidak memahami, saya pastikan itu saya tahu umur berapa Yakub. Karena yang saya pelajari di dalam Torah. Yang kedua, Anda tadi mengatakan orang Kristen itu hanya laki-laki di sorga, menjadi gay. Anda bilang, coba ya, tunjukkan dulu menjadi gay di dalam perjanjian baru. Coba di mana? Coba tunjukkan dulu ayatnya. Aduh, Pak. Tadi orang ngomong sudah dari tadi dibahas itu sudah selesai. Di mana ayatnya menjadi gay yang di surga itu orang Kristen? Coba. Itu tadi dibahas itu Injil Barnabas. Anda kan tidak mengikuti, Anda usah dipertanyakan. Bentar, saya interupsi sebentar. Baca di dalam ayat itu tadi, bukan di Barnabas dikatakan, bukan di situ. Coba. Sebentar. Ini apa? Saya interupsi sebentar. Yang kedua, tadi Anda katakan kalau ada iman. Coba becak tak ada. Undang hadirin sini coba membahas tentang GG. Undang hadirin sini membahas GG itu. Apa deh? Coba undang hadirin sini. Makanya kalau kita bicara tentang begini bro. Kalau kita bicara tentang iman orang lain, jangan kita menjelek-jelekan iman orang lain. Bahwa dibahas saya tadi tidak pernah seperti itu. Injil Barnabas, hubungannya dengan Kristen yang ada di Indonesia itulah.
Yang paling gampang lagi kepada boro-boro apa nih? Jauh di Boro-boro. Apa itu? Saya tanya lagi. Waktu Musa diangkat dari sungai Nil. Ini sih, ya, dengar. Ipo dari tadi nanya terus giliran ditanya nggak mau jawab, gimana sih? Ini aja deh. Kasih lihat ini aja deh. Kan pertanyaan Torah. Karena Torah yang kita bahas, jangan dulu yang lain-lain. Kalau Torah itu udah jelas lengkap di hak damahnya udah lengkap. Itu Torah. Jadi kalau kita bicara Torah itu apa, Miswah itu apa, lalu Torah Syubha Al-Fa itu apa, gitu kan. Udah dijelaskan semuanya. Kita hanya perlu praktek di sini. Tidak perlu berteori dia. Kenapa? Karena seperti yang Faren bilang tadi, itu tidak esensial. Dan yang paling penting dalam Torah itu adalah Miswah. Apa Miswah? Miswah itu adalah di Torah itu bukan kata-katanya harus kita pandai, bukan tujuan kata-kata itu, kemana tujuannya, apa manfaatnya bagi pribadi masing-masing. Begitu Torah. Atau perintah-perintah itu Torah. Kalau kita bicara Torah itu perintah-perintah isinya. Kalau perintah itu pun kau dengar nggak kau jalankan, percuma di dalam Torah. Jadi di dalam Torah itu dari hukum pertama sampai dari pembukaan yang di Gunung Sinai diterima Musa. Itulah modal kehidupan di manusia. Ya, kalau kita bicara tentang Torah, itu kita bisa cek nih. Ini kita bicara Torah ya. Torah itu kredibel ya. Misalnya halakat Yesudiyat Torah perek alif. Menurut Anda seperti itu. Ini berbicara mengenai orang Kristen pun mempelajari hukum Torah, bukan Anda aja. Kalau kamu mempelajari Torah, oke, kamu baca ini. Ini adalah Torah ya. Eloah zehat, ya. Eloah zehat, hu aino lo shnaim, welo yoter al shnaim. Ella ehad. Sya'aim yihudo, ehad min ha'ahadim. Bukan, itu Templar yang ngebahas Templar itu, Bang Pipo. Apakah Tuhannya orang Kristen itu Eloah Ze'echad atau Eloah Ze'shlosha? Itu pertanyaannya. Ini perbedaan antara Tuhan kalian dan Tuhan kami. Ayat yang di Torah itu yang kita bahas. Ya, ini yang sedang kita bahas. Inilah Torah. Apakah itu ada itu di dalam Torah? Apakah Tuhanmu itu Ehad atau Shlosha? Raja Firaun di sana ada di situ. Kalau bicara Torah masih tegas nih, karena bicara Tuhan ya. Tuhannya itu Ehad atau coba dulu Shlosha. nalar pemikiranmu itu pakai. Kalau Tuhannya orang Israel itu bukan Tuhannya orang Israel, saya tanya bukan Tuhannya orang Israel, saya tanya. Lalu cerita di situ, Musa diambil dari Sungai Nil. Kamu paham Torah atau tidak, Bibo? Pertanyaannya, dengar. Bibo. Nah, siapa nama Firaun di situ pada saat itu? Bobo. Siapa istrinya? Bobo, Tuhan ada berapa? Dia? Ada berapa Tuhanmu? Atau jangan-jangan Tuhanmu Shlosha? Bukan Tuhan yang kita bahas. Alur cerita di Torah kalau itu berbicara mengenai Torah, konsekuensinya adalah Tuhan itu satu, bukan tiga. Waktu Musa diambil dari Sungai Nil, apakah Tuhanmu itu siapa disebut itu yang mengambil dari sungai? Apakah Tuhanmu Ehad atau Tuhanmu Tuhan yang Shlosha? kita bahas dulu. Alur cerita di dalam Torah itu kalau Anda tahu. Baru Anda nanti baru kita pergi ke Tuhan. Kenapa Musa menjadi nabi? Davar Hashem. Ya, Davar Hashem. Gimana ini mau? Gimana mau ngerti orang? Kalau bicara tentang Torah, satu-satu. Harus tegas, Bibo. Oke, kita kembalikan lagi. Sebentar kita kondusifkan lagi ininya ya, zoomnya. Satu bicaranya. Sebentar dulu. Ya. Tolong terangkan bagi saya. Waktu Musa diambil dari Sungai Nil, kan ada Raja Firaun. Siapa yang mengambil anak Musa dari Sungai Nil? Satu, ya, ingat. Diambil. Kalau saya jawab namanya Ditya, kamu percaya nggak? Dengar dulu, nanti kau jawab kalau itu nanti. Kan kamu tahu Firaun berapa pada saat itu Firaun itu. Suruh jawab dulu. Biar Pak Pipo kasih waktu menjawab dulu. Kalau buat si Bibo sih jawaban kita mau apapun pasti dia bilang salah, yang benar jawaban Rokardus gitu. Nggak apa-apa, biarin. Torah itu yang bahas. Torah itu yang kita bahas. Torah itu yang kita bahas. Di dalam alur cerita itu. Capek itu bicaranya kencang. Silakan Pak Pipo. Yang kita bahas dulu perjalanan Musa menjadi nabi nanti akhir akan kita dapatkan. Musa diambil dari Sungai Nil. Firaun di situ ada, maka diambil itu, istrinya ada, anaknya ada. Berapa anak Firaun itu pada saat itu? Yang mengambil ini siapa? Firaun keberapa dia? Firaun kan artinya kan rumah besar.
Bukan nama itu. Faro artinya bukan rumah Firaun itu besar. menurut kau apa? Itu gelar Ya, Firaun. betul, Biar Anda betul. paham. Kan ani Yodea. Bukan nama itu, bukan nama seseorang itu bukan. Ze Sheltan, Shel Misraim. Seltai. Yodea. Apa Anda Yodea ngomong? Mevina nih. Ken. Firaun berapa itu di situ? Saya tanya Anda. Im ane Shoel Atah. Harus Anda tahu, dengar. Harus Anda tahu. Dengar dulu. Kau bisa dengar. Jatuh masuk ke istana Firaun. Jangan emosi Rokardus kau. Tenang lah, jangan emosi terus. Bukan emosi, memang. Kalau nanya itu sekali aja satu narasi. Kau Rokardus udah 2 perusuh ini, udah 2. Iya. Ya, Pipo dengerin dulu kan ini banyak orang di sini, kasih kesempatan lah buat yang lain. Lu terus. Kalau gitu Pak Pipo sama Tristan jam dulu ya. Karena ini masih ada yang maksud saya begini bro, maksud saya maksud saya begini, jangan dikatakan kardus. Oke. Ceritakan itu Musa diambil dari Sungai Nil, Firaun berapa di situ? Karena Firaun itu bukan nama orang, itu Firaun itu lambang. Oke, Pak Viva berhenti dulu sama Ishak ya. Ini kasihan nih yang sudah raisen dari tadi, kayaknya pegel tangannya. Bang Fauzi, udah silakan Oten Ori mau tanya apa nih? Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Yang pertama yang saya ingin katakan bahwa tema diskusi yang pada awalnya ditentukan oleh admin itu tidak sama sekali narasumber itu tidak mengerti tentang tema ini, karena yang dibahas adalah syariat. Sementara pola perdebatan atau dialog yang terjadi itu menekankan di wilayah akidah. Jadi sebenarnya maksud saya begini, jangan saling mengolok, padahal kalian juga bisa dibilang dungu lah. Masa dari tadi cerita persoalan akidah, sementara yang menjadi tema adalah jangan menjustifikasi orang dungu kayak begitu ya. Kalau Anda misalkan mau bikin masalah di sini, lebih baik nggak usah bertanya, jangan mengatakan orang dungu. Oke, saya lanjut ya. Oke, saya lanjut. Ya. Mungkin teman-teman nanti bisa buka di KBBI apa itu syariat yang sebenarnya supaya paham. Nah, yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya adalah terserah ini pertanyaan untuk kaum Yahudi ya. Nah, betul. Ketika kita tidak bisa membedakan sesuatu, maka di dalam ini saya membahas tentang alam pikir ya, alam ide. Bahwa ketika kita tidak mampu membedakan dua hal yang berbeda, maka itu bisa dikatakan dia sama. Nah, Anda sepakat tidak pada wilayah itu? Sebentar, Oten Ori ini dari Muslim apa dari Kristen? Saya bahasakan sederhananya begini, Mbak. Ketika kita tidak bukan ini saya tanya dulu dari Kristen atau dari Muslim? Itu saya nama Oten. Orang Kristen. Orang lagi saya jelaskan apa maksudnya. Nggak profesor kan? Nggak perlu ditanya Kristen atau tidak. Pertanyaan itu lagi. Pertanyaannya adalah ketika kita tidak mampu membedakan dua hal yang berbeda, maka otomatis di alam ide harus kita katakan hal itu sama. Nah, pertanyaan saya kemudian, apa perbedaan antara Tuhan Yahudi? Gua tahu ini anak Batak. Lu ngapain lu bilang? Si anak Batak ini. Kenapa kamu pakai nama? Pertanyaan saya adalah, lu bilang dungu ke siapa? Yang orang Batak siapa, Pak? Aduh, lu bilang dungu ke siapa? Bukan anak Batak ini, bukan. Iya, gua tanya lu bilang dungu ke siapa? Saya bilang dungu kepada narasumber karena mereka tidak mengerti tentang syariat. Seandainya saya berkata dungu tapi mereka proporsional dalam menjelaskan syariat, ya lu nyatut di mana bahasa syariat? Nyatut di mana bahasa syariat lu? Jadi bagaimana? Saya jawab tentang syariat dulu atau saya bertanya dulu? Tidak mungkin syariat dicari di KBB. Ya jawab aja dulu, jawab. Menyatut di mana bahasa syariat? Mending saya bertanya ya, karena ini semakin ambigu. Masa syariat lu yang ambigu adalah maknanya? Nyatut di mana bahasa syariat? Syariat itu bahasa apa, B? Jadi bagaimana? Saya mau jawab tentang syariat jawab. Atau saya bertanya? Nyatut di mana? Jawab dulu pertanyaan gua. Nyatut di mana itu syariat? Oke, saya terangkan ya. Syariat itu adalah hukum. Kalau kita sematkan kata syariat, nyatut di mana? Loh, syariat itu hukum. Mau diterangkan atau tidak?
Kasih kesempatan dulu, kasih kesempatan. Mau diterangkan atau tidak? Ya. Jangan cuma ngolok lah. Oke, yang lain diam dulu ya. Yang lain lihat dulu. Sebentar. Aduh jadi capek ini. Yang jelas gini loh. Kasih dulu kesempatan. Oke. Artinya bukan hukum. Oke, sebentar. Kita kembalikan lagi situasi kondusifnya. Ini ya, yang lain kalau misalkan mau itu raisen aja ya. Oke, silakan ini Oten Ori. Ya, saya terangkan dulu ya. Ini mohon maaf sebelumnya, moderator. Saya bertanya atau saya menjawab ini persoalan saya? Iya, bertanya saja. Ini Raisen mau bertanya apa mau kayak gimana? Tadi kan mau tanya aja lebih baik nggak usah menjelaskan. Nah, ketika kita tidak mampu membedakan dua hal yang berbeda, maka di dalam alam ide otomatis dia sama. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah apakah perbedaan Tuhan Yahudi dengan monyet? Nah, mungkin seperti itu. Silakan dijawab. Saya tidak mengolok. Saya tidak mengolok. Pertanyaan, kita harus fair dong. Kalaupun Bapak mau menggunakan dalil, ya silakan. Bapak mau menggunakan dalil hakim maupun nakli, ya silakan. Karena kalau kita cuma pamer bahasa, ya kita pun punya bahasa yang berbeda. Apakah Anda kemudian mengerti ketika saya mengatakan walau tarta Yahudi walau Nasara tetapi bila tahun? Iya kan? Jangan pamer bahasa. Betul. Sebentar. Ini pertanyaannya jangan kayak sebentar. Ini tidak menghujat tapi pertanyaannya menghina ya. Begini Mbak. Mau membandingkan antara sebentar. Kenapa mau membandingkan Allah atau Tuhan yang diyakini oleh ajaran lain dengan monyet? Karena dia monyet. Gitu. Ini penghujatan bukan? Pernyataannya sederhana. Ketika ajaran Kristen yang kemudian saya yakini sebagai ajaran dari Tuhan itu kemudian dikatakan sebagai ajaran kardus, apakah itu menghina atau tidak? Itu. Bukan ajaran kardus. Loh, apa tadi bilangnya kardus? Gimana Anda bingung? Isak nyebut ajaran kardus nggak? Ada tadi. Ada tadi. Aduh, terus perlambat. Kita berbicara tentang Tuhan ini. Nah, iya. Apakah roh kardus? Jawab dulu lah. Apakah Tuhan sama dengan siapa? Kata-katamu itu sama siapa? Kan sama kami orang Kristen. Apakah roh kardus sama dengan ajaran box? Oke, kita kembalikan diskusi yang sehat. Diskusi yang sehat ya. Jadi kita tidak menghujat ya. Kalau misalkan menghujat, nanti kita sudahi saja diskusi. Oke ya, tidak menghujat ya. Dari siapapun tidak menghujat. Kalau misalkan masih menghujat, kita selesaikan saja diskusinya karena diskusi nggak sehat kan percuma. Ya kita diskusi di sini mengedukasi netizen begitu loh. Begini Mbak. Oke ya, yang mau bicara Raisen. Begini Mbak Mi, karena Pak Vivo Raisen aja Pak Vivo. Pak Vivo kan tadi udah bicaranya udah banyak. Ini masih ada tuh yang Raisen kasihan. Kalau nggak bisa diatur, ya. Isak tadi asli ngomong aja dia itu dikatakan tadi yang nggak enak saya dengar. Jadi udah laki-laki. Oke ya. Nggak bisa seperti itu. Udah dulu ya. Oten Ori udah ya ke Abdul Muhammad sekarang. Orang yang lain diam dulu biar kondusif gitu. Abdul Muhammad silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ya, perkenalkan saya Abdul. Untuk semuanya, saya baru di sini. Saya mau tanya ke Bang Yitzhak tentang perbedaan antara Bani Israel dan Yahudi itu sendiri. Itu aja. Baik. Di dalam seluruh Torah, kata Yahudi itu memang tidak tertulis ejaannya di mana-mana, tetapi dipahami secara tradisi bahwa Yahudi itu adalah penduduk Israel Selatan di bawah kekuasaan yang disebut Malchut Dawid atau kerajaan Dawid, atau yang kadang-kadang disebut sebagai kerajaan Malchut Yehuda, ya, kerajaan Yehuda.
Tetapi yang disebut orang-orang Yahudi atau Yahudi itu bukan hanya suku Yehuda saja, tetapi siapapun yang menjalankan Torah di wilayah Israel Selatan sebagai warga kerajaan Yehuda, semua disebut Yahudi. Karena Yahudi itu dipahami secara tradisi dari kata Hod et Hashem, artinya memuliakan Hashem gitu, dengan Torah, dengan miswah gitu. Nah, jadi kalau kita bicara Israel itu secara keseluruhan, bukan hanya Israel Selatan kerajaan Yehuda saja, tetapi juga termasuk Israel Utara di dalamnya, atau Bani Israel Hasifona gitu. Nah, itulah yang disebut sebagai Shamerim atau penjaga-penjaga dari Torah. Tapi orang-orang Yahudi juga penjaga Torah. Cuman kalau sebutan Shamerim ini dia lebih detail, dan juga di dalam Torahnya sendiri kalau kita mengucapkan dialek Shomrei Miswatai, itu dalam dialek utara adalah Shameri Miswabuti gitu. Jadi kata Shameri atau Shomrei itu berasal dari Aseret Had-Devarim atau 10 perintah yang ada di dalam Torah, dan betul-betul ejaannya terdapat di sana gitu. Jadi kalau Israel itu keseluruhannya, kalau Yahudi itu hanya Israel Selatan saja. Itu jawaban dari saya, Pak. Oke, nah enak kan kalau diskusinya kayak begini ya. Terima kasih. Pak Abdul, sudah jelas? Lebih jelas. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Semoga bermanfaat. Selanjutnya Elfrido, silakan Elfrido. Oke, terima kasih Umi. Saya ini mau bertanya pada Oten Ori ini. Oten Ori percayanya Kristen kan? Kita main akal-akal aja. Halo? Halo? Lanjut aja pertanyaan. Lanjut dulu. Yang lain aja dulu. Oten Ori. Oten Ori. Masih nyimak nggak? Kasih dia aja dulu. Masih ada tapi mute. Tadi dia bilangnya Kristen. Oke, mungkin video ditahan dulu ya pertanyaannya. Pak Bam, silakan Pak Bam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku ingin bertanya dari masing-masing punya keyakinan seperti Ishak, terus dari Oven silakan siapa aja. Kalau saya minta Tristan yang berbicara dalam pihak keluar dari segi Muslim, silakan dari masing-masing kepercayaan seperti Ishak dari Yudaisme, bagaimana pendapat Anda tentang Yahudi, tentang Kristen dan tentang Islam. Dari Kristen silahkan berbicara bagaimana pendapat Anda tentang Muslim, tentang Yudaism, termasuk dari pihak Muslim saya minta Kristen yang berbicara bagaimana di pihak Muslim mengenai Kristen dan Yudaism. Gitu aja. Oke, silakan dijawab satu-satu. Dari Kristen dulu ya, dari Kristen dulu. Pak Fiko, silakan. Baik, terima kasih Mi. Kristen yang dikatakan Kristen adalah pengikut Yesus. Alkitab Kristen yang kami pahami, Bible dari PL sampai PB, Perjanjian Baru, itu secara pemahaman Kristen lain dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan lain daripada Alkitab. Kalau dikatakan ilmu pengetahuan yang belum ada dijadikan, contoh HP. Bahan HP ada, tapi dijadikan ilmu pengetahuan. Alkitab bukan seperti itu membahasnya, bukan. Alkitab itu terdiri 66 Alkitab. Perjanjian Baru 39, 27, Perjanjian Lama 39, 27 Perjanjian Baru. Apa yang dituliskan dari Kejadian sampai Wahyu, standar kami mengetahui itu, yang dituliskan itu semampu kami, akal pikiran kami bawa nalar kami dengan iman kami mengetahui. Di luar itu tidak bisa kami pahami. Kalau kami pahami di luar yang dituliskan itu, berarti kami melebihi dari Tuhan kami. Apa yang dipahami, yang kami pahami. Dan itulah perbedaan dari semua, dari Muslim bahkan ke Yahudi barangkali. Bahkan agama-agama lain barangkali.
yang dituliskan di dalam 1 Musa sampai Wahyu itu semuanya. Pak Pipo, bentar, Umi teruskan dulu Pak Pipo. Pertanyaannya pandangan kekristenan dari kekristenan nih terhadap Islam dan Yahudi seperti apa, begitu loh. Itulah pandangan kami secara itu. Jadi maka saya bilang, jadi kalau dikatakan itu, maka Alkitab itulah satu sumber dari kehidupan kami yang menceritakan Tuhan kami, juru selamat kami, hakim kami, sahabat kami. Itulah tentang Yesus. Alah, ini takia, Mi, nggak nyambung, Mi. Ya, khotbah, bukan memberi pendapat. Udah ulangi lagi ya pertanyaannya nih buat Pak Pipo. Ini dari Bang Bams tadi bertanya tentang pandangan tentang Kristen, Islam dan Yahudi dari sudut pandang kekristenan. Nah, ini pertanyaan juga untuk Ishak dan Tristan ya. Nah, seperti itu. Mau ke situ nih tadi bicara ini, tapi terus Anda bukan promosi gitu. Jadi pemahaman kami tentang Muslim, kalau secara keseluruhan Kristen saya tidak paham. Secara pribadi saya tidak mempersalahkan Muslim karena Alkitab itu bukan dipahami, bukan diimani. Begitu juga saya. Al-Quran itu pun tidak menjadi masalah bagi saya karena tidak saya pahami dan tidak saya imani. Begitu juga orang Yahudi yang mengatakan seperti itu. Tidak saya imani dan tidak saya. Tapi Taurat tetap ada sama kami. Itulah pandangan saya secara pribadi. Kalau konten-konten yang lain saya tidak tahu. Itulah pemahaman saya. Jadi makanya kalau Anda buat itu dari Al-Quran ke Alkitab, saya tidak pernah masuk di akal dan pikiran kami karena itu tidak saya imani. Boleh saya tambahkan? Karena Yahudi itu pun membuat dari Torah itu dikatakan apapun itu tidak saya imani apa yang dikatakannya karena bukan itu Tuhan kami. Jadi dengan secara garis besar Tuhan Muslim dengan Tuhan saya pasti beda. Tuhan Yahudi dengan Tuhan saya pasti beda. Itulah iman saya yang mengatakan seperti itu. Terima kasih. Oh, silakan. Cukup satu aja. Jadi satu mewakili dari semuanya. Kalau ditambah-tambahkan mungkin berbeda lagi. Oke, benar. Makanya saya minta ke Ishak dan saya penasaran sama Tristan. Saya salut sama Tristan dalam segi berbicara. Makanya dari Islam saya minta perwakilan dari Tristan aja. Oke. Untuk Muslim ya saya minta ke Tristan. Boleh, silakan. Siap ya, Bang Tristan. Silakan. Silakan Bang Tristan. Halo, segala puji bagi Allah. Saya anak Muhammad Nabi. Jangan terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu la ilaha illallah huwa. Kalimat ini ada di dalam ayat kursi. Allah tiada sembahan selain Dia. Subhanallahi man fis samawati wa ma fil ard. Ayat ini ada sebelum bumi ada. Bukan ayat ini dibunyikan, tapi keadaan saat itu. Subhanallahi man fis samawati wa ma fil ard. Dan ayat ini tidak ada di kitab manapun. Bertasbihlah apa yang ada di langit dan di bumi kepada Allah. Jadi Islam di sini punya integritas. Syahadatnya sudah paham semua. Sudah la ilaha illallah wa sallallahu Muhammad Rasulullah. Klaim ini pun bukan klaim kosong bahwasanya Allah lah satu-satunya pencipta. Tiada pencipta selain Dia. Az-Zumar ayat 62. Allah pencipta segala sesuatu. Dan kami punya pegangan ayat kauniyah. Al-Minun 12-14, Al-Insan ayat 2. Kemudian ayat-ayat yang lainnya. Tarik ayat 5-7. Yang lain sebagainya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan tadi ya bagaimana uraian serta penjelasan dari kedua narasumber, saudara Ishak dan saudara Valen ya, terhadap kitab yang dia yakini yaitu Torah, dan sekaligus kitab itu juga yang diklaim oleh umat terjemahan sebagai dasar dari keyakinannya dalam memahami konsep ketuhanan.
Nah, setelah banyak hal yang dikupas atau dijelaskan oleh kedua orang narasumber, tentunya di sini semakin jelas ya bahwa klaim-klaim dari umat terjemahan ini selama ini kita dengar itu terbantahkan dengan sendirinya ya. Dan ini tentu semakin membuat para oten-oten ini pusing dan panik ya, karena yang mempunyai kitab itu sendiri telah membantah apa yang mereka sangkakan selama ini, dan mereka pun silih berganti muncul untuk mencoba beradu argumen ya, namun tetap saja patah, dan kebiasaan mereka juga pada akhirnya setelah apa yang mereka inginkan tidak tercapai, maka mereka akan menyerang secara pribadi seperti yang kita saksikan tadi ya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini semakin memperjelas perbedaan antara ketiga agama yang diyakini ya. Dan tentunya kita sebagai umat muslim patut bersyukur kepada Allah SWT karena telah diberikan petunjuk dan hidayah serta berada di dalam kebenaran Islam, agama yang diridhoi oleh Allah SWT. Akhir kalam, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.